Udah ya. Putar earphone masuk ke pantat. Masukin aja tuh ini. Orang tolol emang. Udah nih. Udah. Oyahu. Satu, dua, tiga. Oyahu. Selamat datang kembali di channel Lukinati bersama Fatan Abdillah. Dia udah pernah masuk YouTube ya beberapa kali lah. Iya. Waktu stand up di KBRI atau acara stand up yang waktu Hokkaido kayaknya ada kan itu. Iya. Itu juga ada. Iya, itu kan perjalanan khusus kita ya. Iya, sama Rehan kasur bertiga. Enggak beda kasur. Ya, jadi ini adalah salah satu teman saya yang paling lama juga di Jepang ya. Jadi aku masih sakit perut ya. Jadi gimana di Jadi toilet sekitar gitu? ini hari ini aku udah ke toilet udah hampir 5-6 kalinya barusan ya, Pak. Gara-gara sambal buatan Mas Irsya. Dia bikin tempe penyet. Ya udah, fokus. Gimana? Profesional ya. Jadi kenapa gagal nikah? Aku tuh nggak ada gagal nikah, itu cerita. Cerita yang dibuat. Nggak ada ya? Nggak Nggak ada. Bercanda doang. Aku Ya. tuh selalu sukses. Ya. Asal bukan nikah. Ya, jadi ini aja. Jadi kebetulan Fatan ini termasuk aktif di organisasi salah satu organisasi Islam di sini lah ya, dan dia juga menjabat sebagai ketua Mu'alaf Center Ngaweri. Jadi udah berapa lama kamu menjabat? Setahun lebih ya? Dua tahun. Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Itu nggak diganti? Iya nanti September diganti. Karena kau mau berhenti atau udah? Memang 2 tahun periode. Oh, per 2 tahun. Iya. Kerjanya Mu'alaf Center itu pasti memu'alafkan ya kan. Selain itu apa lagi emang? Sebenarnya kan mu'alaf itu kan hidayah dari Allah. Benar. Maksudnya Ya. yang kita lakukan adalah pertama pasti memberi awareness ke orang Jepang. Maksudnya buat acara-acara yang orang Jepang tuh merasa mudah datang ke masjid, merasa mudah bergabung sama orang Islam. Itu Maksudnya yang memunculkan ketertarikan dulu. acara untuk umum lah awalnya. Iya. Berarti memang yang selama ini kebanyakan mayoritas memang tujuannya untuk orang Jepang sini pastinya kan. Iya. Berapa banyak kira-kira udahan selama 2 tahun ini? Ya mungkin yang ini yang resmi itu hampir 15. Lumayan ya. Itu kira-kira umurnya berapa tuh? Sekarang kayaknya rata-rata di bawah 30 semua dah. Lah muda berarti ya? Iya, rata-rata mungkin cuma 2 atau 3 orang yang di atas 30. Padahal biasanya kalau orang yang mu'alaf itu biasanya umurnya udah Iya, dulu 30 atas 40 gitu. Dulu kayaknya kalau mungkin 5 tahun lalu banyak yang tua-tua, sekarang kayaknya alhamdulillah banyak anak muda, terlepas apapun alasannya ya. Nggak tahu tuh tapi alasannya apa? Iya, walaupun paling besar mualaf tuh karena nikah kan. Tapi sekarang banyak juga, kayak kemarin ada teman yang dia udah nikah juga sama, maksudnya dia udah nikah lah sama Jepang. Habis itu dia pernah datang ke masjid, kemudian dia ada ketertarikan ke masjid. Berarti memang murni karena ini ya. Ada juga yang kemarin sekarang masih kuliah, tapi dari SMA dia udah belajar Islam sendiri katanya. Oh ya? Iya. Apa alasannya? Tanya nggak? Apa yang membuat dia belajar sendiri tuh aneh sih ya? Iya, dia kayaknya lihat video atau apa gitu. Habis film ya? Iya, entahlah pokoknya dari internet. Kemudian dia belajar sini, tapi dia habis itu datang ke masjid langsung. Makanya dia kayak udah hafal Al-Fatihah. Oh ya? Tapi belum syahadat ini. Karena dia ya? masih bingung orang tuanya menerima atau enggak. Oh, itu bahkan benar orang tuanya tuh, juga benar. belum tahu kan. Oh iya, Jadi itu benar masih, tuh. Makanya kita ya sebelum itu pasti Ngasih edukasi lah ya. ya memunculkan ketertarikan lah acara, karena kan orang Jepang juga akan anti kalau kita tiba-tiba bawa agama. Oh ya? Kan maksudnya kan banyak Jepang juga ada yang agama Benar. sesat itu kan banyak sekte. Bukan Islam ya ini. Iya, bukan di Islam, luar maksudnya apapun kan, ya, apapun agamanya ya. Orang juga akan curiga duluan kan. Masuk Islam itu kan maksudnya dekatin diri ke Islam itu kan banyak jalurnya, bisa lewat ketertarikan lewat bisnis, ada Iya, lewat benar pernikahan, bisnis, nikah, lewat makanan, lewat budaya. Ada yang orang suka Indonesia, Iya. karena Indonesia mayoritas Iya, Islam, dia akhirnya juga tertarik Islam ya ada. Banyak yang kemudian dia eksplor makan halal. Oh, rupanya ya enak gitu kan. Atau ya sama aja, atau makanan Jepang ternyata bisa jadi makanan halal juga. Kan banyak juga hal-hal yang salah paham gitu di orang Jepang terhadap Islam.
Walaupun di sini nggak rasis ya. Nggak rasis ya. Nggak tahu lah di kepala mereka, tapi asal nggak dikeluarkan rasisnya nggak masalah. Iya. Tapi kalau bikin acara yang rame-rame gitu, izin nggak sih sama polisi itu nggak usah ya? Nggak, kan di dalam masjid kan juga. Oh, maksudnya masjidnya juga- izin, Iya, masjidnya kan izin, dan kita masjid di sini kan juga diawasi polisi semua, jadi memang akan koordinasi. Iya sih, bener sih. Lalu habis itu ya setelah itu kan syahadat, kemudian setelah itu ya bimbingannya yang kita bantu gitu. Walaupun Nah, mungkin belum masalah maksimal. bimbingan tuh, itu orang nih, misalkan orang Jepang ya, udah mualaf nih. Selanjutnya apa yang dilakukan timmu itu di sini? Apakah ada jadwal ngaji setiap apa atau Iya. pendidikan atau gimana tuh? Minimal sebenarnya kita tuh kayak mereka tuh pasti butuh istilah mentor atau pendamping. Benar. Maksudnya Karena kalau cuma masuk Islam doang terus dilepas, akhirnya dia juga bingung, aku harus ngapain nih kan? apalagi mungkin yang nikah, kalau suaminya tuh sibuk segala macam kan juga nggak bisa. Oh ya benar juga ya, nggak semuanya ini. Ya, Apa programnya? jadi yang salah satu kita lakuin tuh kelas belajar Al-Quran. Oke. Jadi tuh kayak grup-grup kecil aja, jadi sengaja grupnya kecil Biar supaya dia punya kedekatan dengan pengajarnya. Oke. Kemudian itu dilakukan secara online supaya secara waktu dia nggak Fleksibel ya? terbebanin. Oh Ketika benar. Muslim, harus kesini, Masjid, harus ke benar masjid. juga ya? Kan abis itu ya dia nggak ada alasan kerja segala macam, kan bisa sejam aja, setengah jam atau sejam seminggu, yang penting dia baca Quran. Dan yang terpenting kan yang kayaknya yang kita lihat apa ya, struggle apa gapnya ketika orang Jepang masuk Islam itu ya baca Quran kan. Iya. Walaupun termasuk itu nanti akan bacaan sholat, ngaji, hafalan segala macam, kan Benar. dari bisa Dari atau bahasa, enggak iya. dulu baca Quran. Berarti memang tantangannya itu aja ya, ngaji itu. Selain itu kayak misalkan rukun Islam, rukun iman itu diajarin nggak sih? Iya, makanya itu juga masuk ke ya selain dari buku ya, juga masuk ke acara offline kita yang rutin. Jadi ya itu kita Yang per bulan itu jamu orang Jepang. Jamu Ya itu tuh. termasuk belajar, kemudian nanti ada juga diskusi bareng. Kadang juga bukan tema soal Islam aja, umum. Umum aja, Nah, biar jadi ya tidak bebas terlalu aja. ini ya, ini terlalu Islam banget nih. Gitu. Ajang cari teman juga kan, karena Jepang kan suka koryukan. Temen ya, Ya, cari teman. ada temen dan kandidat lawan jadi. Kandidat mualaf. Oh, kandidat malam. Ya itu kan hidayah, bukan saya yang memutuskan. Kita kan cuma berusaha. Ini kenapa jadi serius ya? Iya. Padahal biasanya Makanya saya ini nggak tahu nih tone ininya apa stand up-nya. Oke, part 2. ngomongin apa? Gak kenapa gagal nikah? Aku nggak gagal nikah. Itu belum jodoh aja. Ya belum jodoh, ya benar-benar. Jawaban yang bagus dari seorang Malaf Center ya. Oh ya, jadi Fatani juga komika di Startup Indo Tokyo, termasuk yang dari pertama gitu pendiri. Gimana cara kamu maintain bisa stand up dan bisa menjadi khotib di sholat Jumat itu kok bisa? Hah? Karena setiap kali aku Jumatan dan khotibnya kau, aku merasa sholat Jumat itu nggak sah loh. Karena aku tahu sebenarnya yang ada di otakku itu bullshit orang ini. Saya tuh pertama tuh saya walaupun ketua Mualaf Center ya, saya tuh bukan ustadz. Oke. Saya tuh dipilih jadi ketua Mualaf Center karena paling mirip mualaf. Anjing itu goblok banget sih. Oh kau jadi ini ya? Aku pernah dengar salah satu materi kau selalu dikira orang Cina. Iya. Selalu dikira orang mualaf. Padahal kalau memang- saya sholat, Hah? kadang orang udah mualaf ya, kayak gitu. Jadi udah. Itu memang keturunan. Enggak. Saya ini orang Aceh, orang Sumatera, jadi sangat 100% Islam. Nggak kau jujur bikin materi buat sholat khotib itu dari mana kau bikin? ChatGPT. Enggak. Saya enggak gunain ChatGPT. Pakai- Tapi Google pakai. Kan semua ini di dunia itu yang penting adalah persiapan. Oh, iya. Jadi mau itu jelas stand banget. up harus buat materinya dulu. Khotib juga harus buat materinya dulu. Ngebadanin gitu ya, Iya, latihan. ngebadanin. Tapi khotib nggak perlu act out. Dan nggak perlu punchline, itu dia. Jadi yang penting kalau jadi khotib Jumat itu rukun-rukunnya terpenuhi. Oh, ya kan? kenapa jawabnya serius?
Mungkin ya balik lagi Iya, ke yang mu'alaf ya. Mungkin ada apa ya? Ada pertanyaan dari kamera. Serem banget, enggak dong, ini kan enggak live. Iya. Kayak buat orang Jepang untuk tertarik gitu berarti harus ngapain nih? Harus ngubungin kau apa ada Instagramnya atau langsung ke masjid itu akan dilayani? Ya, Sudah bisa gimana? kalau aku kan di Mualaf Center PCINU Jepang. Maksudnya Mualaf Center itu sebenarnya banyak bisa ke masjid-masjid di Jepang juga. Oh, jadi Mualaf Center itu ini ya tergantung ada lebih dari satu di Jepang sini. Ada. Orang Indonesia? Oh, kalau orang Indonesia mungkin satu lagi yang masjid yang KMI ya di bawah. Oke. Apa? KMI itu keluarga Muslim Indonesia. Apalah. Pokoknya Oke. yang secara umum lah. Organisasi yang paling besar itu di Masjid Meguro. MIT. MIT. Oh, MIT Masjid Kemudian, Indonesia tuh. ya juga bisa datang ke masjid. Kalau kayak di Kabukicho atau di Akihabara mungkin nanti akan Mualaf Center PCNU yang bantuin. Atau bisa juga ke Tokyo ya masjid-masjid lain Tokyo Chami. Tapi kalau Mualaf Center juga bisa ngubungin lewat Instagramnya PCNU Jepang atau Mualaf Center Oke. Jepang, atau ke Instagram pribadi saya juga boleh. Khususnya cewek. Fathan Ism, Fathan ISM. Ya, maksudnya ini Fathan Iskandar Muda ya, bukan agama baru. Atau nomor WA saya. Enggak usah. Kalau bapak-bapak ntar pasti kau blok kan. Ya, saya lihat profilnya dulu. Oke, ini kalau ada anaknya pilih-pilih kasih ya. Bercanda, guys. Ya, jadi memang apa ya? Karena kita terlalu dekat sih, aku udah tahu semua sebenarnya. Makanya aku tanya yang mu'alaf yang serius karena kita jarang ngomong serius. Iya. Kalau main PES pasti hal-hal yang lain yang dibahas ya kan. Ya, segitulah ya berarti ya. Kira-kira nih beberapa tahun ke depan nih mungkin nggak orang Jepang ini jadi mayoritas Islam gitu? Mungkin ada kemungkinan nggak sih? Oh, Ini bukannya pingin ya, ini cuma tanya aja gitu. tapi sebenarnya secara kalau ada yang bilang Mungkin nggak? Jepang itu sudah toyib, tinggal halalnya aja. Contohnya? Sementara Indonesia itu halal, tapi kadang nggak toyib. Oke, gimana tuh jelasin? Tolong jelasin. Banyak itu, maksudnya kadang Jepang tuh kita banyak belajar juga Kebersihan. misalnya Oke, bersih, bener. ya kan? Kemudian mendahulukan orang lain. Oh ya, kan? antri. Banknya nggak riba. Iya, banknya riba karena ya inflasinya nggak ini Bener. nggak deflasi, ya nggak ada bunga. Nggak ada bunga. Kemudian ya adil gitu. Ya banyak lah mengutamakan orang tua segala macam. Maksudnya kayak di tempat umum, fasilitas umum. Cuman ya mungkin ada beberapa kebiasaan kayak minum sake segala macam. Tapi kan ada juga orang Jepang yang banyak juga yang nggak minum juga. Bahkan kayak kalau kepercayaan Buddha mereka juga nggak ada yang nggak minumnya. Ya banyak yang alasannya karena Buddha atau emang nggak suka, atau habis itu kalau mengenai makanan kan makanan halal segala macam itu kan pendekatannya juga bisa lewat bisnis. Maksudnya pendekatan bisnis karena ya. pasar Islam besar gitu. Jadi habis itu ya pasti ada kemungkinan Islam kan growingnya agama yang pertumbuhannya paling cepat di Jepang. Oh ya? Ya. Walaupun paling cepat karena angkanya masih sedikit kalau menurut saya. Oke, ngerti, paham. Nggak sampai belum 1% orang Jepang masuk Islam. Masih 200-300 ribu orang mungkin ya per totalnya sekarang. Sementara Jepang 120 ya? 120 jutaan lah kayaknya. Iya. Makanya masih sedikit banget. Jadi ya ada ruang untuk berkembang. Tapi asal Jepang nggak musnah dulu ya. Kalau ini Islamnya bertumbuh, orang Jepangnya menyusut ya kan, rugi juga sih. Tapi asal ya orang Islam juga bisa banyak belajar dari Jepang, bisa berasal. Benar, harus toleransi beragama gitu kan. Gitu. Ya udahlah. Iya. Itu aja lah. Iya. Karena kalau bahas yang lain takutnya kemana-mana. Nanti kalau bisa beda channel aja. Kalau bahas yang lain. Kamu bikin channel emang? Enggak. Ini siapa lah gitu. Okay. Ini saya mau image saya juga maju caleg. Siapa tiba-tiba nyalek? Tiba-tiba di channel nyalek. Ya udah, kita aja, terima kasih. Oke, makasih banyak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah nonton. Bye bye.